Manusia, keragaman, dan kesetaraan. Oke, ini materi hari ini kita, manusia, keragaman, dan kesetaraan. Nanti di sini kita akan mempelajari tentang pola manusia untuk memahami tentang keberagaman dan kesetaraan. Kita ambil variabel yang pertama, itu tentang keberagaman. Menurut KBBI, keberagaman itu berasal dari kata ragam, yang artinya macam, jenis, corak, warna. Kalau manusia, apa aja yang beragam? Ini saya jadi host, jadi harus menerima teman-teman kalian yang datangnya telat. Tahan. Untuk co-hostnya bisa nggak menerima mahasiswa? Bisa, Pak. Di bagian setting ada pengaturan, Pak, untuk enable waiting room-nya dinonaktifkan, jadi bisa masuk otomatis. Ada pengaturan, Pak. Oke. Untuk enable Oke. Nanti co-hostnya sini ada Adinda, Aisyah, sama siapa nih? Adinda sama Aisyah ya. Kalau saya ngatur-ngatur lagi takut waktunya habis. Soalnya nanti habis ini, habis kuliah saya akan membagi tugas UAS kalian. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke keberagaman. Apa sih keberagaman yang dimiliki manusia? Dari sikap, perilaku, hasrat, pola pikir, dan kelamin. Ada juga suku, agama, budaya, tingkat ekonomi, status sosial, dan tingkat pendidikan. Mengenai keberagaman yang ada di slide ini, kita tidak bisa memungkiri meskipun sama-sama jenisnya laki-laki atau kelaminnya laki-laki, pasti antara sikap, perilaku, pola pikir, suku, apapun itu pasti akan yang berbeda. Inilah mengenai keberagaman atau variabel-variabel mengenai keberagaman manusia itu sendiri. Ada sikap, perilaku, hasrat, pola pikir, kelamin, suku, agama, budaya, tingkat ekonomi, status sosial, dan tingkat pendidikan. Lalu apa itu kesetaraan? Oke, saya berangkat dari KBBI lagi. Kesetaraan dari kata dasar setara, artinya adalah sama tingkat kedudukan dan pangkat dari KBBI. Nah, kesetaraan ini dalam konteks manusia adalah manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat kedudukan yang sama. Seperti itu. Pak, apakah Bapak kan dosen, saya mahasiswa, apakah kita ini setara? Kalau dibandingkan dengan, kalau kita kembali lagi ke bagian keberagaman, status sosial dengan tingkat pendidikan, untuk esensi keberagaman kita berbeda. Tapi kalau kesetaraan kita sama-sama apa? Bukan melihat dari latar belakang kita sebagai mahasiswa maupun dosen, tapi sama-sama setara menjadi manusia. Oke, ini yang harus kalian pahami. Biasanya orang kebalik, memahami sebuah keberagaman, esensi manusianya itu diambil ke variabel keberagaman. Padahal sebagai manusia kita sama-sama dan nggak ada yang beda, setara aja. Pak, lalu DPRD sama kita, Pak, yang bukan orang dewan, setara nggak, Pak? Setara, cuman beragam. Sampai sini paham? Kayak kalian pun, kalian nih mahasiswa 3 kelas. Apakah kalian setara? Setara sebagai manusia. Sebagai mahasiswa Unmul pun setara. Tapi keberagamannya di mana? Kalian ada mahasiswa pendidikan kimia A, pendidikan kimia B, ada juga yang elektro. Nanti di elektro pun setara nggak, Pak? Setara. Jika kita lihat konteksnya adalah prodi. Tapi beragam nggak, Pak, orang-orangnya? Beragam. Ada yang wanita, ada yang pria. Lalu yang pria ada yang memiliki suku Jawa atau suku yang berbeda, seperti itu. Oke, sampai sini kita udah dapat kliknya dulu ya. Kita sepakat
untuk mendefinisikan beragam dan kesetaraan. Untuk sampai sini ada pertanyaan, karena nanti lebih lanjutnya kita akan lebih dalam lagi. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalian diam semua. Tidak ada, Pak. Oh, oke, baik. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya Allah yang menjawab. Ternyata saya masih mengajar manusia. Dan diam-diam aja biasanya saya ngajar di kuburan. Ini Wahyu Yunita, Muhammad Ridho, sama Afrizah. Layarnya hitam ya? Akmal. Oh, lagi di mobil ya, Sulfa ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, baru nyalakan. Wahyu Yunita, Lestari, Afrizah, Muhammad Ridho. Oke. Next. Nah, kita akan belajar mengenai Theodor Ludwig Adorno. Adorno ini seorang filosof, sosiolog. Dia bisa dikatakan seorang filosof era postmodern. Jadi filosof tradisional itu pas era-era Yunani lalu menjadi modern. Dan ini adalah salah satu filosof postmodern atau setelah modern. Dia mengatakan mengenai teori yang paling terkenal adalah, bukan paling terkenal, salah satu teori yang terkenal adalah negativitas total atau total negativity. Apa itu? Nah, alam menguasai manusia. Ini logika berpikirnya ya. Perhatikan, alam menguasai manusia. Manusia menguasai alam dibantu teknologi. Manusia menguasai manusia. Ini yang disebut negatif total. Maksudnya seperti apa? Nah, ilustrasinya seperti ini. Pada zaman dulu, orang-orang amat sangat bergantung kepada alam. Mereka mencari kehidupan atau membuat sebuah kelompok masyarakat di pinggir sungai. Karena apa? Mereka mengetahui bahwa sungai menghasilkan air dan air dibutuhkan, amat sangat dibutuhkan oleh manusia. Untuk apa aja? Untuk bertahan hidup, untuk pertanian, seperti itu. Banyak petani yang amat sangat tergantung dengan proses atau pola irigasi dari sungai, lalu dari sungai itu membuat anakan sungai, lalu anakan sungai itu larinya menjadi untuk mengairi sawah. Ketika musim kemarau, para petani bingung. Sampai sini ditandakan oleh Adorno bahwa alam menguasai manusia. Karena apa? Kehidupan manusia amat sangat tergantung oleh alam. Nah, ketika berkembang, manusia berpikir dan memulai yang disebut positivistik atau mencoba melogikakan semuanya. Alam bisa kita kendalikan kok. Seperti apa? Nah, seperti ini. Mereka membuat peralatan teknologi atau peralatan-peralatan konstruksi seperti ini. Untuk apa? Untuk memaksimalkan alam. Supaya apa? Supaya memenuhi kebutuhan. Jadi manusia nggak hanya berserah kepada alam, tetapi manusia juga membentuk sebuah alat atau teknologi yang bisa menguasai alam demi kemakmuran manusia itu sendiri. Oke, sampai sini dapat dipahami? Saya mencoba menjelaskan secara pelan. Oke, terima kasih. Nah, yang terjadi adalah orang-orang yang memiliki peralatan teknologi atau peralatan industri menjadi seorang tanda kutip kapitalis. Kalau dalam gambar adalah bos yang memanfaatkan manusia menjadi anak buahnya untuk melakukan apa yang diperintahkan demi kemakmuran manusia itu sendiri, tanda kutip. Biasanya kemakmuran bos yang lebih banyak.
inilah yang disebut Adorno adalah negativitas total atau total negativity, di mana tadinya alam menguasai manusia, lalu manusia berjuang agar bisa menguasai alam, akhirnya manusia, sesama manusia bisa menguasai alam. Hingga adanya teknologi itu menghierarkikan atau hierarki apa ya? Hierarki ini mengkelompok-kelompokkan struktur atau strata manusia, ini yang kaya, ini yang miskin, ini yang bos, ini yang kaya. Akhirnya manusia, tanda kutip bos atau kapitalis, menggunakan manusia atau kaum proletar untuk kemakmuran manusia. Manusianya apa? Jamak sekali. Terutama manusianya adalah bos, seperti itu. Jadi keberagaman, kesetaraan, menurut Adorno itu tidak ada pada saat manusia memanfaatkan manusia. Kalau orang kaya biasanya menggunakan istilah borju, gitu kan, borju. Borjuis, kalau orang yang kalangan bawah itu sebut proletar. Bahasa-bahasa ini muncul pada masa revolusi Prancis, masalah revolusi industri, lalu berkembang di Amerika, Prancis juga seperti itu. Jadi ketika melihat keberagaman dan kesetaraan, pada saat ini ketika ada kapitalis dan ada bos atau proletar atau karyawan, biasanya keberagaman tetap ada, pasti ada lah namanya keberagaman. Tapi kesetaraan hampir tidak ada. Apakah masih ada? Ada. Banyak contohnya. Tapi kebanyakan kesetaraan itu tidak ada. Contohnya seperti ini. Misalnya dosen memberikan tugas terus dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 misalnya, nggak pernah masuk lalu memberikan tugas terus. Nah, inilah salah satu manusia memanfaatkan manusia. Atau enggak, dosen nggak pernah masuk, tiba-tiba minta presensi, kalian harus presensi 5 kali misalnya. Apakah ini manusia memanfaatkan manusia? Ya. Kalau menurut Adorno, dalam teorinya negativitas total, ini disebut manusia memanfaatkan manusia. Karena apa? Ketika dosen tidak pernah datang, atau maaf, ketika dosen datang atau mengajar 1 kali dan memberikan materi, dia mendapatkan bayaran. Khususnya anak yang masih belum PNS, dia masih mendapatkan bayaran. Karena kalau yang udah PNS, dia nggak dapat bayaran. Bayarannya langsung dari pemerintah tiap bulan, walaupun ngajar banyak, ngajar sedikit sama aja bayarannya. Manusia hanya diberikan tugas, segala macam, tanpa pernah mengajar 1 kali. Dosen tersebut, misalnya dosen A minta presensi 5. Berarti secara nggak langsung kalian digunakan atau mahasiswa dimanfaatkan oleh dosen untuk menghadirkan sebuah presensi yang ditandatangani 5 kali, meskipun datang mengajar hanya 1 kali, karena nanti bayarannya akan 5 kali, seperti itu. Nah, inilah pola-pola kapitalisme yang terjadi pada ranah pendidikan. Misalnya lagi, kalau dosen mau dikatakan dosen yang memiliki tulisan atau dosen yang baik, dosen yang cakap, dosen yang memiliki dedikasi pendidikan yang baik, atau dosen yang pintar, mereka harus memiliki tulisan yang terdaftar di Scopus atau jurnal internasional. Ini kan hanya kalau dilihat dari sudut pandang Adorno, ini hanya ada dalam ranah kapitalis. Kenapa? Kalau kamu mau pintar, sini ngasih tulisan ke aku. Tapi bayar loh, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Seperti itu. Di sini uang bermain. Inilah mengenai kesetaraan pada era saat ini, atau eranya postmodern. Lalu kita melihat dari sudut pandang lain mengenai keberagaman dan kesetaraan dari kacamatanya John Sidham Furnival, dia berkata bahwa kesetaraan atau keberagaman itu mengakibatkan masyarakat yang majemuk atau plural society. Kok bisa seperti itu? Nah, karena di dalam plural society memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya apa aja? Kehidupan masyarakat secara berkelompok, berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah kesatuan politik yang sama. Oke, saya katakan lagi, saya akan bacakan lagi. Ciri-ciri masyarakat majemuk adalah kehidupan masyarakat
secara berkelompok, berdampingan secara fisik, tetap terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah kesatuan politik yang sama. Salah satu contohnya adalah, nah, tentara Belanda dengan orang Indonesia. Secara fisik mereka berdampingan, ada di tempat yang sama, ada di lokasi yang sama, ada di daerah yang sama, tetapi secara sosial atau kehidupan sosial mereka berbeda dan terpisahkan. Ada yang menjadi penjajah, ada yang menjadi terjajah. Jadi berdampingan secara fisik tetapi mengkelompokkan secara kehidupan sosial. Jelas ya, ilustrasi gambarnya ada yang tentara berdiri senyum-senyum, pegang senjata ya kan, hanya senyum. Mereka sama-sama dalam frame ini. Tetapi lihat rakyat Indonesia di bawah, mukanya nggak ada mukanya senyum sambil dengan senjata, lepas baju, tangan ke atas semua seperti ini. Oke, inilah adalah salah satu ciri-ciri masyarakat majemuk. Kalau kita lihat analogikan yang paling dekat dengan kita, hari ini kita Zoom, kalian ada berapa nih? 90 mahasiswa mengikuti Zoom. Kita sama-sama di ruang Zoom yang sama, tetapi secara kehidupan sosial kita berbeda. Kok berbeda, Pak? Ya, mungkin di sini ada yang anaknya bos, ada anaknya petani, ada anaknya karyawan, lalu ada yang mungkin pengusaha batu bara, bapaknya, seperti itu. Banyak hal yang membedakan. Oke, next. Saya akan coba menguatkan dengan pernyataannya Usman Peli. Masyarakat majemuk menurut Usman Peli secara horizontal adalah etnis atau asal-usul keturunan, bahasa, daerah, adat istiadat, agama, pakaian, budaya, material. Nah, lalu yang vertikal apa? Secara vertikal, masyarakat majemuk itu dilihat dari penghasilan ekonomi, pendidikan, permukiman, pekerjaan, kedudukan, dan sosial. Nah, kalau menurut Peli, ciri-ciri masyarakat majemuk yaitu adanya segmentasi atau pembagian struktur sosial dalam kelompok masyarakat tersebut atau budaya tersebut yang berbeda-beda. Contohnya apa? Ya contohnya saat ini ada yang dari pendidikan kimia A, pendidikan kimia B, ada yang dari elektro, seperti itu. Di sini juga ada dosen, ada mahasiswa. Lalu yang kedua adalah adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terdapat kelompok lain. Pak, kalau yang dari Zoom ini kelompoknya seperti apa dominasinya, Pak? Yang paling kita lihat adalah dominasi saat dosen dari pendidikan kimia membuat Zoom untuk perkuliahan kita. Kenapa? Karena beliau yang mempunyai akun Zoom, lalu beliau nge-share link Zoom ke kalian. Lalu tadi saya masuk, saya juga diberikan atau saya dilegitimasi, diberikan kuasa tanda kutip politik, yaitu menjadi host untuk menjadi host di Zoom ini. Kenapa? Karena dominasi politik yang terjadi yang ada adalah kelompok tanda kutip mahasiswa dan dosen. Seperti itu. Nah, ketiga adalah seringkali terjadi konflik antar kelompok. Contoh lagi di Zoom inilah. Pak, apakah Zoom kita ini pernah ada konflik secara antar kelompok, Pak? Bisa aja. Kita sudah tegasi atau menegasi bahwa kelompok di sini adalah kita ambil idiom yang terkecil. Kelompok pertama adalah saya, kelompok kedua adalah kalian. Kalian pun dibagi menjadi kelompok. Kaliannya adalah mahasiswa, kelompok ada mahasiswa elektro, pendidikan kimia A, pendidikan kimia B. Apakah ada konflik, Pak? Bisa aja ada konflik. Nah, misalnya saat ini saya akan menciptakan konflik. Konflik tidak harus secara frontal, mungkin bisa secara bukan nggak hanya secara sarkas ya, yang memaki-maki dengan kata-kata umpatan.
tapi juga bisa menggunakan bahasa satir, misalnya kayak gini nih. Mahasiswa yang tidak menyalakan Zoom atau yang belum mengganti nama Zoom-nya pasti akan dapat pengurangan nilai dari saya, itu pasti. Sampai sini paham? Di sini adalah saya menciptakan sebuah keteraturan antara kelompok, atau keteraturan sini adalah hal yang membedakan dominasi politik. Politik tidak hanya berbicara tentang pemilihan gubernur, wali kota, presiden, seperti itu. Karena menurut Plato, manusia itu adalah politikos, manusia yang berpolitik. Saat ini pun kalian sedang berpolitik. Kok bisa, Pak? Kalian mengikuti Zoom dengan cara menyalakan kamera, memute mic, lalu memperhatikan saya. Itulah cara-cara politik kalian sebagai mahasiswa untuk mendapatkan nilai dan ilmu. Dapat dipahami? Iya Pak, dapat Pak. Bisa, Pak. Ini saya dari tadi nggak? Oke, dari tadi saya menakutkan, saya ngajar, ada yang tahu. Oke, nah lalu politik yang saya gunakan adalah yaitu itu kalau menurut Pierre Bourdieu ini seorang sosiolog, dia mengatakan bahwa apa yang tadi saya katakan, misalnya gini, mahasiswa yang tidak menyalakan video seperti Putri Ragita, Muhammad, lalu Danang Agesti, lalu Akmal, Wahyu, Hendra, Deli, ini pasti akan mendapat pengurangan nilai dari saya. Nah, M. Fatur Rahman juga belum mengganti nama Zoom. Nah, seperti ini. Ini adalah kalau menurut Bourdieu merupakan kekerasan simbolik. Diutarakan secara lisan, tanda kutip meskipun lisan atau kekerasan secara tulisan, tapi tidak ada penentangan dari orang yang dituju. Pak, kok bisa Pak? Saya kan ikut kuliah. Iya, saya tahu kalian ikut kuliah. Tapi ketika kalian tidak menyalakan video, saya tidak tahu kalau kalian berada di depan Zoom, mendengarkan saya atau memperhatikan saya. Karena untuk kesetaraan, teman-teman yang sedang menyalakan Zoom dibandingkan dengan teman-teman yang tidak menyalakan Zoom video, pasti akan beda. Kalau saya memberikan nilai yang sama, itu yang tidak disebut kesetaraan. Oke, seperti itu. Mungkin nanti juga saya akan menciptakan konflik, tanda kutip, saya berharap tidak menjadi konflik, hanya diskusi semata aja, diskusi hanya sebatas diskusi dengan cara membagi kalian ke 12 kelompok, ya kan? Saya sudah membagi kalian. Iya Pak, sudah. Iya Pak, sudah Pak. Alhamdulillah, ada yang menjawab, terima kasih. Nah, yang keempat adalah memiliki struktur sosial. Nanti kita akan melihat di kelompok itu saya akan membebaskan kalian siapa yang menjadi kelompok nanti, siapa yang akan menjadi moderator, siapa yang menjadi pengolah PowerPoint, siapa nanti yang menulis atau merangkum, mereview materi, seperti itu. Nah, ini adalah ciri-ciri masyarakat majemuk menurut Peli. Apakah tidak ada problema Pak atau masalah dalam keberagaman? Pasti ada lah. Yang paling penting adalah, yang paling vital adalah etnosentris. Menganggap suku yang dimiliki adalah terbaik. Misalnya saya suku Jawa, saya berkata kepada kalian, selain suku Jawa, semuanya jelek, hanya suku Jawa. Kenapa? Karena misalnya tahun 2000, universitas di Jawa sudah ada, tapi 50 tahun berikutnya, tahun 2050, universitas di Kalimantan Timur atau di seluruh Indonesia baru ada. Jadi sebagai pendidikan, selain Jawa itu ketinggalan sekali. Nah, ini yang disebut etnosentris, menganggap budaya yang dimiliki itu lebih maju daripada budaya yang dimiliki orang lain. Kedua adalah diskriminasi, tindakan yang membeda-bedakan kelompok dominan tertentu terhadap kelompok subdominasi. Itu maksudnya subordinasi. Maksudnya seperti apa? Ya, misalnya saya misalnya kalian kelompok MIPA nih, kelompok elektro mengatakan anak-anak angkatan tua ini, angkatan tua di elektro semua malas-malas nih, nggak kayak angkatan kita paling hebat. Wow, Nur Safri baru masuk. Oke, selamat datang Nur Ulfa. Sudah jam 10.47 ya, terima kasih. Ya. Nyalakan videomu Nur. Tadi
Tadi saya sudah join, Pak, cuman keluar Oke. Tadi saya sudah join, cuman Oh ya, baik. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Oke, yang ketiga adalah rasisme, tindakan yang terwujud anti terhadap salah satu ras. Misalnya yang di sepak bola nih, yang cowok-cowok biasa lihat bola kan, ada rasis yang kulit hitam dimaki-maki, diejek seperti itu. Oke, yang terakhir adalah scapegoating atau tindakan pengambing hitaman. Ini kamu nih salahnya, bukan saya yang salah, dia yang salah. Anak itu emang malas-malasan, anak itu nggak pernah masuk kuliah. Ketika jadi kelompok sama saya, jadi dia nggak bikin tugas, Pak. Nah, ini adalah scapegoating yang berada atau menjadi masalah dalam masyarakat majemuk atau di dalam keberagaman. Seperti itu. Nah, ini beberapa tindakan yang memperkecil hal negatif dari keberagaman. Pertama, memperbesar semangat religius. Sebagai manusia, apalagi di Indonesia yang agama itu menjadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita wajib memperdalam ilmu agama. Guna apa? Guna bisa Habibullah, Habubi Minanas. Betul nggak? Betul nggak? Hablum minallah. Betul nggak, Sulban? Hablum minallah. Hablum minanas. Dimana kita memiliki hubungan yang baik. Iya. Gimana kita memiliki hubungan yang Putus, Pak. bisa menjadi manusia yang saling bisa menghargai sama manusia. Oke, apakah masih putus? Masih, Pak. Delay, Pak. Delay. Masih, Pak. Bukan kameranya. Delay, Pak. Delay ya? Apakah masih delay? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke. Mohon maaf masalah sinyal. Yang pertama tadi memperbesar semangat religius. Apa? Masih delay? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih. Lalu ya agama mengajarkan kita untuk menghargai sesama manusia. Selain menghargai sesama manusia juga mengajari kita bagaimana cara menyembah Tuhan atau Allah. Kalau suara saya bermasalah tolong kabari saya ya. Baik, Pak. Yang kedua, memperbesar semangat nasionalis. Kita sudah tahu hari Minggu kemarin ada pemboman di gereja Makassar. Apakah putus-putus? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tidak, Pak. Jelas. Tapi dari kalian ada yang buka mic, jadi suara saya terdengar putus-putus. Saya kira suara saya yang putus-putus. Ada yang bisa mendengar suara itu? Oke. Oke, udah nggak kembali lagi. Kita bisa melihat mengenai
semangat nasional, memperbesar ketika ada pengeboman yang ada di gereja Makassar, apakah itu berhubungan dengan agama, Pak? Secara kostum, kalau yang dikatakan, saya lupa TV apa, agama kostumnya itu ada yang berkata, oh ini pasti dari Islam yang tanda kutip, yang teroris. Tapi kalau kita sebagai manusia, kita tidak bisa melihat sebuah pakaian yang melambangkan agama, karena pakaian itu tidak memiliki agama. Oke? Alangkah baiknya kita melihat itu sebagai oknum, tidak mewakili agama atau tidak mewakili suku, tapi dari manusia itu sendiri. Guna apa? Guna mempersatu atau menjaga semangat nasionalis. Apakah masih putus-putus? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Cuman di audio saya, suara saya kembali lagi dan putus-putus. Ini ada yang menyalakan mic. Ntar saya lihat. Oke. Terima kasih. Lalu yang ketiga adalah memperbesar semangat pluralisme. Maksudnya seperti apa? Ya, kalian harus, meskipun kalian berbeda, beda suku, budaya, tanda kutip keberagaman itu, kalian harus bisa memiliki rasa plural, di mana kalian bisa memaklumi perbedaan, atau memaklumi atau menghargai setiap keberbedaan di antara kalian. Yang terakhir adalah memperbesar semangat humanisme. Maksudnya seperti apa? Yang tadi, sebagai manusia kita harus saling menghargai. Yang video saya dulu pernah saya putar mengenai yang manusia menjadi manusia, menghargai manusia, seperti itu. Inilah salah satu bagaimana kalian memperbesar semangat manusia atau masyarakat, tanda kutip, humanisme itu sendiri. Ketika ada orang yang salah atau orang yang melakukan kesalahan fatal, misalnya tanda kutip yang lagi baru ini, ada orang yang ngebom depan gereja. Ya, kita tidak bisa menyalahkan itu sebagai tindakan latar belakang suku, agama, apapun itu. Apakah kita langsung mengejas teroris tersebut? Ya, kita bisa menyalahkan, tapi nggak bisa mengejas. Karena apa? Mereka pun manusia. Manusia pun adalah ciptaan Tuhan, atau yang Allah sama. Kalau kita mengejas sesama ciptaan Tuhan, secara nggak langsung kita mengejas Tuhan itu sendiri. Iya dong? Iya nggak sih? Misalnya hari ini, dasar kamu anak setan, anak nggak pernah nurut orang tua. Loh, kok orang tua saya bilang seperti itu, Pak? Saya dikatakan anak setan, anak hewan, seperti itu. Padahal kan saya, anaknya mama saya bilang seperti itu ke saya. Berarti mamamu secara nggak langsung mengejek dirimu sendiri, mengejek dirinya sendiri. Nah, sama dengan konteksnya adalah ketika kita mengejas orang-orang yang sesama manusia dengan hal-hal yang jelek, atau apalagi netizen lah, yang paling gampang netizen lah. Netizen ketika ada masalah, wah dasar kamu ini bla 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 bla. Mereka melupakan dirinya bahwa dirinya adalah juga manusia. Kalau kita tarik ke arah religi, nggak ada manusia yang sempurna. Gitu ya. Kalau katanya W.S. Rendra, seorang puisi, seorang sastrawan juga, dia mengatakan, aku tidak sempurna, intinya aku tidak sempurna, kamu tidak sempurna, makanya kita bersatu untuk menjadi sempurna. Seperti itu. Kalau kata puisi tentang cintanya W.S. Rendra. Tapi secara esensi, manusia itu adalah manusia yang tidak sempurna. Jadi ketika ada orang yang saling menyalahkan, atau mengejas, ya mereka tidak bisa mengangkat atau tidak bisa menerima mengenai humanisme. Karena apa? Sejatinya mereka sama-sama dari manusia dan dari tanah, gitu. Oke, seperti itu. Yang terakhir adalah membangun dialog yang baik antar umat beragama. Tadi sebelum kita kuliah, saya lihat di YouTube ada dialog Romo siapa saya lupa dengan Ustadz siapa untuk menanggapi masalah bom teroris yang ada di gereja Makassar. Yang menarik adalah Romo dan Ustadz ini berkata,
Dan mereka sama-sama mengatakan bahwa ini bukan atas dasar agama, ini bukan atas dasar suku atau sara apapun, ini atas dasar oknum, individu. Nah, kesepakatan inilah yang menurut saya, wah luar biasa nih, mendamaikan sekali komentarnya. Seperti itu. Oke, jadi apakah ada komentar-komentar dari dosen, dari orang-orang pemuka pemerintah, pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka pemerintahan, daerah, desa, kampung atau apapun yang membuat keberagaman itu hilang? Ya ada aja tetap ada. Apakah itu mewakili statusnya sebagai penjabat, pemuka agama, pemuka pemerintahan? Enggak. Biasanya itu hanya mewakili dirinya sendiri. Seperti itu. Oke, begitu materi kita hari ini. Terima kasih banyak untuk perkuliahan mengenai manusia, keberagaman, dan kesetaraan. Terima kasih banyak. Saya izin mematikan share materi. Baik, dari materi yang tadi, apakah ada pertanyaan? Saya Pak izin bertanya. Oh, benar. Rismadin. Saya suka sama Rismadin dari tadi. Saya lihat dia lagi ngetik terus. Rismadin. Wait. Rismadin, siapa namamu? Rismadin Rashid. Rismadin Rashid. Oke, silakan Rismadin. Ya, ini tentang tadi Usman Feli tentang masyarakat majemuk. Yang jadi pertanyaanku yaitu apakah masuk kategori dalam status sosial pas ketiga poin tentang masyarakat majemuk oleh Usman Feli tadi? Gimana maksudnya? Maksudnya masyarakat majemuk masuk kategori dalam status sosial atau tidak menurut Usman Feli tadi pas penjelasan ketiga poin, Pak. Usman Feli, ya, masyarakat majemuk. Ya. Oke, kenapa? Nah, tentang Usman Feli tentang masyarakat majemuk. Kenapa saya masih belum dapat, maksudnya arahnya kemana nih? Ulangi lagi pertanyaannya coba. Maksudnya mau kemana? Masyarakat majemuk? Iya, Usman Feli kan ada tentang masyarakat majemuk. Terus Bapak jelaskan ketiga poin itu. Nah, apakah dalam ketiga poin itu masuk dalam status sosial atau tidak? Oh, antara ciri-ciri masyarakat majemuk itu ya ada 4 ya. Tadi saya hanya menanggapi tentang Usman Feli, Pak. Iya, ini oke, saya akan share screen lagi. Mana zoom-nya? Nah, Usman Feli. Oke, ada yang disebut masyarakat majemuk secara horizontal dan vertikal. Tapi beliau juga mengatakan ada ciri-ciri masyarakat majemuk itu ada 4 variabel. Oh, ya. Oke, jadi nggak hanya 3, ada 4. Jadi yang ditanyakan apa? Oh, ya, ada 4 itu. Maaf Pak, tadi maksudnya 4 itu apakah masuk dalam status sosial atau tidak? Status sosial. Di dalam lingkupan seperti ini, segala kemungkinan bisa terjadi. Misalnya, ada segmentasi pembagian struktur sosial. Ada sosialnya, ada masalah sosialnya, ada. Adanya dominasi politik, ada sosialnya, ada. Terjadi konflik antara antar kelompok. Ini antar kelompok aja mewakili sosial, memiliki struktur sosial. Semuanya dalam lingkup sosial. Seperti itu, Rismadin, Rashid. Jadi apa yang kamu fokuskan ditanyakan? Maaf Pak, jadi menurut Bapak status sosial, pengertian status sosial itu sebenarnya kayak bagaimana? Apakah kesetaraan atau bagaimana Pak? Ini maksudnya kesetaraan dalam hal apa? Status sosial. Kalau kita tarik lagi, status sosial itu masuk ke dalam keberagaman. Oke.
Kalau kesetaraan, dalam konteks ini saya mengangkat kesetaraan secara manusia. Karena apa? Secara manusia kita sama. Tapi kalau misalnya Rismadin Rashid ini mengatakan status sosial, apakah itu setara? Pasti beda. Pasti beda. Karena apa? Dalam konteks ini kesetaraan status sosial masuk ke dalam keberagaman yang pasti berbeda. Sampai sini Rismadin paham? Bisa diulang Pak penjelasannya, agak kurang paham. Rismadin mengangkat sebuah status sosial. Apakah itu bisa setara? Ya kan? Pada di slide di awal kita sudah menyepakati bahwa status sosial itu masuk ke dalam variabel keberagaman. Karena apa? Mau nggak mau, status sosial masyarakat kita pasti berbeda. Makanya masuk ke dalam keberagaman. Pak, maksudnya seperti apa status sosial? Status sosial paling dekat adalah saya dosen, Rismadin Rashid adalah mahasiswa. Apakah bisa setara dosen dengan mahasiswa? Enggak bisa. Dari dunia pendidikan kita berbeda. Dari hak dan kewajiban pun kita berbeda. Kita beragam. Tapi kalau misalnya Rismadin ingin menuntut kesetaraan, itu tidak masuk ke dalam status sosial. Tapi kesetaraan sesama manusia. Contoh lain, tadi di pendidikan kimia A ada yang mengatakan bahwa ada 3 mahasiswa yang tidak masuk ke dalam pembagian kelompok. Lalu saya mengatakan kedua mahasiswa itu, saya lupa namanya, Lovia dan Wahyudin, siapa saya lupa. Memberitahu nama mereka berdua belum masuk. Lalu saya mengatakan dia adalah kakak tingkatnya, dia adalah kakak tingkat dari pendidikan kimia A. Kalau nggak salah dia angkatan 2018 ke 2019, saya lupa. Kuliah di hari Senin, dia mengalami tabrakan. Nah, secara keberagaman dari tingkatannya aja berbeda. Oke? Dari tingkatannya berbeda, dari kelasnya, angkatannya, umurnya juga berbeda, tapi setara harus mendapatkan mata kuliah ISBD. Jika saya hanya mengkuatkan dalam ranah status sosial, nggak bisa, dia mahasiswa, harus nurutin dosen dong. Masa dosen yang harus nurutin mahasiswa? Saya melupakan bagian kesetaraan. Yang saya lakukan adalah saya melihat kedua mahasiswa itu yang dari pertemuan awal sampai detik ini mengikuti perkuliahan di Fakultas MIPA, saya mengizinkan mereka untuk ikut mata kuliah ISBD bersama mahasiswa MIPA, karena saya berpikir mereka sama dengan saya, sama-sama manusia. Saya memberikan kesetaraan, karena apa? Zaman dulu saya kuliah, ketika ada mata kuliah kosong atau saya nggak ada kuliah, jam kuliah kosong, atau emang benar-benar jadwalnya nggak ada kuliah, saya sering mengikuti perkuliahan di fakultas lain, di prodi lain. Dan yang paling membekas di otak saya adalah dosen filsafat UGM mengatakan bahwa ketika ada mahasiswa lain atau fakultas lain dari fakultas filsafat, ya nggak apa-apa. Mereka juga manusia kok. Mereka juga ingin menjadi lebih baik. Karena esensinya manusia adalah untuk berlogika. Kalau dalam ranah filsafat. Inilah yang saya lakukan untuk menghadapi, tanda kutip, mahasiswa yang tabrakan mata kuliahnya dengan mata kuliah lain. Dengan menciptakan kesetaraan. Tanda kutip, esensinya adalah manusia itu sendiri. Oke? Tapi kalau kita lihat status sosialnya pasti beda. Makanya banyak dosen yang kaku, tanda kutip, wah ini ngapain sih mahasiswa nih? Mahasiswa ini harus ngikutin dosen. Masa dosen harus ngikutin mahasiswa? Nah, biasanya dosen-dosen seperti itu, dosen-dosen yang sudah tua misalnya. Seperti itu. Apakah beliau salah? Ya nggak salah. Mungkin perspektif beliau seperti itu, ya kita tidak bisa menyalahkan. Kembali lagi ke kesetaraan. Kita tidak bisa melihat atau mengejudge manusia dari satu sudut pandang yang berbeda. Seperti itu. Oke?
Nggak bisa paham, Pak. Terima kasih. Oke. Ini Sativa Ananda. Iya, Oh, Pak. oke. Nggak apa-apa. Mukamu nge-freeze tadi. Saya kira itu foto biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Rismadin. Rashid, pertanyaan yang menarik. Ya. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak, izin bertanya Pak. Andi Rahman Zikri Pak. Oke, silakan. Oh, Andi Rahman. Oke. Silakan Andi Rahman. di dalam pencegahan COVID ini kan pemerintah berupaya agar seluruh rakyat Indonesia ini mewajibkan vaksin kepada seluruh masyarakat, baik buruh, polisi ataupun mahasiswa mungkin ke depannya Pak. Dengan alasan untuk kesetaraan dan keberagaman warga Indonesia melawan COVID itu sendiri. Nah, sebagai warga yang merdeka, saya sendiri tidak setuju dengan vaksinasi COVID ini dengan alasan ya mungkin ada beberapa Pak ya. Apakah dalam hal ini saya sendiri bisa dibilang sebagai orang yang tidak mengamalkan poin-poin kesetaraan dan juga keberagaman Pak? Oke. Bentar ya, contohnya apa ya? Oke, Rashid. Rashid lah, Andi Rahman, sorry. Andi Rahman, mengapa kamu mau menyalakan Zoom? Menyalakan kamera dan dari awal perkuliahan kita kamu selalu aktif dan selalu menyalakan video. Kenapa kamu melakukan hal itu? Karena ada perintah, Pak. Oke. Apakah sebagai manusia kamu merdeka ketika melakukan perintah orang? Ya, kalau saya sendiri itu tidak, Pak. Tapi yang namanya perintah dan juga kewajiban yang harus dipenuhi, saya tetap ikut aturan tersebut. Secara manusia, kalian semua adalah orang-orang terjajah. Siapa penjajahnya? Saya. Saya memaksakan kalian ikut kuliah menyalakan video. Saya penjajah, ya. Dan kalian terjajah. Kalau dilihat dari esensinya, dari sisi kapitalismenya. Tapi kalau dilihat dari kesetaraan, semua saya nyalakan video, kalian semua harus nyalakan video dong, biar adil, ya kan? Nah, hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah nanti mahasiswa-mahasiswa yang aktif, yang nyalakan video, yang menggunakan nama sesuai perintah saya akan memberikan sebuah penilaian khusus, tanda kutip ada nilai tambah untuk kalian. Seperti itu. Pada saat proses, kalian pasti nggak enak nyalakan kamera, capek duduk diam, ngomong malu, ya kan? Harus liatin kamera terus. Jadi mungkin saya malu Pak, banyak ada anak teman-teman mahasiswa yang DM saya, yang ngajak kenalan, misalnya seperti itu. Lalu kalau misalnya kita melihat perintah agama, kalau Kristen sih masih gampang lah. Kristen mungkin doa seminggu sekali ya, orang Kristen ya, Kristen Katolik ya. Kalau saya Kristen apalagi lagi COVID ini paling nyalain ibadah tuh setiap minggu sekali aja. Tapi doa tiap malam lah berdoa. Yang paling ngeri kan, bukan ngeri tanda kutip ya, paling luar biasa menurut saya adalah orang Islam. Karena apa? Satu hari itu harus sholat 5 waktu. Betul nggak Andi? Betul Pak. Betul nggak Andi? Sebagai manusia kalian terjajah nggak? Tanda kutip. Harus bangun pagi, ngantuk, males nih. Ya nggak sih? Terjajah nggak Andi? Betul Pak. Tapi tetapi Allah sudah memesankan sholatlah rajin, maka akan surga akan dilimpahkan kepadamu. Ya enggak? Ya enggak? Betul Pak. Sama seperti saya, nyalakan kamera kalian, ubah nama kalian, saya akan kasih nilai bagus. Adil. Kok bisa Pak? Ya sebuah peraturan ada konsekuensinya, dan harusnya ada, namanya proses nggak ada yang enak lah. Kalau saya lupa filosofnya, mohon maaf. Filosof eksistensialisme mengatakan bahwa manusia bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan orang lain. Manusia yang individual.
Saya lupa istilahnya di Jepang tuh ada orang-orang yang berdiam di kamar sampai ada yang 10 tahun. Tadi malam saya baru baca. Mereka beli makanan, beli minuman, dan hidup di dalam kamar sampai bertahun-tahun, tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat. Di Jepang ada. Kalau ada yang suka tidak vaksin, makanya saya tidak langsung mengeksekusi jawaban saya. Saya memberikan perbandingan tentang teori eksistensialisme dengan teori sosialisme struktural seperti itu, Andi. Itu, Andi. Terima kasih, Pak. Jawabannya, Pak. Di unmute. Oke. Sorry, mohon maaf, kepencet. Saya ketika melihat atau membaca tentang teori-teori filsafat Timur Tengah atau Islam itu luar biasa sekali, karena apa? Banyak yang masih bertahan sampai saat ini. Salah satunya itu, ketika orang-orang Barat, orang-orang Eropa ingin menyamakan atau ingin mengingini kesetaraan gender, yaitu orang-orang atau cewek-cewek ini ingin sama dengan pria, itu tanda kutipnya adalah pada saat revolusi industri, sebelum industri, pada masa, saya lupa revolusi industri 1.0 atau 2.0, saya lupa, pada masa-masa itu, gaji wanita itu harganya lebih kecil dibayar. Tetapi pekerjaan buruh wanita dan pria itu sama saja, tetapi gajinya lebih kecil. Karena apa? Karena para kapitalis atau orang-orang yang di sana atau bos-bos pada saat itu mengatakan, berpendapat bahwa alah, wanita mah apa sih, tenaganya sedikit lah. Tenaganya sedikit, paling mau ngapain? Beda kalau cowok-cowok. Cowok-cowok badannya besar, tenaganya kuat. Nah, dari sinilah mengenai perbedaan gender. Makanya pada teori feminis Barat, orang-orang, tanda kutip, wanita-wanita ini menginginkan sebuah kesetaraan gender dalam konteks pendapatan kerja. Itu sejarahnya seperti itu. Penghasilan kerja, upah buruh. Sampai sini Tasya paham? Tasya paham? Yang lain bisa mendengar suara saya jelas? Jelas, Pak. Bisa, Pak. Jelas, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke. Mungkin kalau kita lihat dari religi atau cara religi, kalau religi banyak yang saya belum paham. Kalau agama lah, di Islam adalah ada batas. Saya lupa teorinya Fatimah siapa, saya bilangnya lupa. Dia mengatakan seperti itu tentang feminisme, teori feminisme. Dikatakan bahwa secara agama Islam menegaskan bahwa perbedaan laki-laki dan pria sudah ada pada saat kita mulai sholat dan wudhu. Ya kan? Boleh nggak sih kalau wudhu di tempat yang sama cewek cowok? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Seharusnya. Nah, dari situ pun ada ketidaksetaraan, perbedaan. Oke, meskipun pada konteksnya mereka bisa beribadah tempat yang sama, masjid yang sama atau musola yang sama, tetapi space atau wilayah sholatnya mereka berbeda, seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari Eropa, perbedaan gender seperti itu adalah untuk menuntut hak. Apa yang didapatkan oleh seorang pria atau buruh pria sama dengan didapatkan oleh buruh wanita. Seperti itu. Indriana Tasya. Oke, terima kasih Indriana Tasya. Terima kasih, pertanyaanmu menarik.
Terima kasih. Ada yang lain? Sama-sama, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Saya ingin bertanya, Pak. Nih, Sulvan ini lagi di mobil juga tanya Sulvan. Enggak, Pak. Ini lagi di pinggir jalan, Pak. Ya, kenapa Sulvan? Saya mau singgung tentang kasus rasisme, Pak. Padahal kalau menurut saya sendiri, untuk rasisme ini seharusnya tidak ada. Karena kalau menurut saya, itu tuh nggak ada apa ya? Nggak ada hasilnya juga gitu, Pak. Cuma kenapa orang-orang masih tetap melakukan tindakan rasisme tersebut? Itu tuh biasanya karena apa gitu, Pak? Kalau rasis di Indonesia saya takut ya. Saya takut mengangkat konfliknya, maka saya akan mencoba mengangkat konflik yang ada di sepak bola aja ya, Sulvan ya. Karena kalau di Indonesia saya takut salah berbicara, meskipun saya salah berbicara pun takutnya salah ditafsir oleh kalian. Saya cari aman. Ketika pemain-pemain kulit hitam di Eropa sana dimaki, dihina, dibuat dasar kamu negro gitu segala macam. Bahkan sampai sebelum FIFA mengadakan bahwa untuk menghormati atau untuk melawan isu sara atau rasis, sebelum bola dimulai kita melakukan doa atau apapun itu, prosesinya adalah lutut berlutut seperti itu, satu kaki. Seperti itu. Kalau yang cowok-cowok pasti tak paham lah, pernah lihat bola seperti itu. Kenapa? Alasannya apa dan bagaimana? Karena kalau dilihat secara sejarah, orang Eropa adalah orang-orang manusia atau orang-orang atau manusia yang sempurna dibandingkan orang-orang negro. Kok bisa sih? Karena pada zaman dulu orang negro dibawa ke Eropa itu untuk dijadikan budak. Ketika orang awal mulanya budak, main bola dengan orang yang bersama dengan orang-orang yang sempurna, kalau bahasanya orang-orang Eropa itu orang-orang yang tidak primitif, kalau orang-orang selain Eropa itu orang-orang primitif, itu mereka tidak mau. Ngapain main sama orang yang tidak main bola sama orang-orang primitif, seperti itu. Tapi kalau dilihat dari keberagaman, apakah mereka beragam? Ya, orang-orang Eropa sama orang-orang negro berbeda kok. Tetapi apakah setara? Seharusnya setara meskipun mereka berbeda. Tapi orang-orang Eropa melihat, oh nggak bisa, kamu ini dulu adalah budak kok, buruh kok. Kok sekarang jadi bintang sih? Ngapain sih? Mainmu jelek lagi. Atau mungkin kamu nih yang bikin klubku kalah, dasar kamu negro, misalnya seperti itu. Nah, dari situ. Kalau menurut rapper yang namanya, saya lupa, Brian MC, mengatakan bahwa ketika kita iri itu bukti kita tidak mampu. Seperti itu. Coba kalian lihat apa bukan? Oke, kita tidak lihat bola lah. Misalnya pelawak. Dasar lo gentong nenek gayung misalnya gitu lah. Canda-candaan kan ada kan yang di Facebooker kan. Orang tahu, wah, dasar lo batu akik, dasar lo batu akik gitu. Ketawa lagi. Apakah itu rasis? Menurut saya ya itu adalah idiom kecil dari sebuah rasis, bullying. Apalagi yang sekarang itu body shaming. Ya nggak sih? Misalnya ini, mana nih? Misalnya saya aja lah, dasar Yofi punya keriting, kulit hitam. Maka kalau saya keriting, rambut keriting, kulit hitam, mata merah menyala seperti itu, ada yang salah. Salahnya di mana? Kalau kamu bully aku, kalau kalian body shaming, yang nyiptain manusia loh Tuhan, Allah. Berarti kamu menghina ciptaan tuh Allah dong berarti. Nah, itulah yang manusia belum sampai ke titik itu. Banyak manusia belum sampai ke titik itu. Misalnya Sulvan. Alah Sulvan ngapain sih kamu tanya-tanya dalam mobil aja bertanya kamu. Loh. Berarti kalau dari situ saya tidak bisa menghargai kamu atau Sulvan sebagai manusia. Tanda kutip sebagai mahasiswa. Meskipun kamu dalam mobil, kamu pun mendengarkan dan menyalakan video. Seperti itu Sulvan.
apa yang Sulvan bertanya, Van, kamu dalam mobil sosokan bertanya aja kamu. Nah, misalnya pernyataan ini muncul dari saya, kenapa? Karena saya melihat, wah Sulvan ini nggak adil nih teman-teman, di dalam kelas tapi Sulvan dalam mobil. Wah Sulvan orang kaya nih dalam mobil nih, saya aja nggak punya mobil kok, Sulvan punya mobil. Nah, biasa iri-iri seperti itu yang memunculkan tindakan-tindakan yang menghadirkan konflik SARA atau rasis. Seperti itu Sulvan. Baik Pak. Oke, terima kasih Sulvan. Oke, masih ada pertanyaan yang lain? Menarik untuk materi hari ini. Masih ada? Tom? Pak, boleh tanya lagi nggak Pak? Tapi ini pertanyaannya sedikit lucu Pak. Ya. Saya mau jawab dulu atau ketawa dulu? Kenapa Pak? Ya Andi. Kenapa Pak? Jokesnya udah lama. Oke Andi silakan. Ini Pak, ini kan ada cowok ganteng. Ya bukan, cowok ibaratnya cowok sederhana dan bisa dibilang itu juga lah Pak, kekurangan uang lah. Delay nggak Pak suara saya Pak? Cek. Masuk. Lanjut. Buah. Ya. Pertanyaan saya Pak. Masuk. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam. Dulu ketok, baru masuk. Pertanyaan saya begini Pak, Pak, kan ada cowok ibaratnya sederhana lah. Muka tampangnya Pak, ibaratnya kalau bisa dibilang tampangnya jelek, tapi dalam segi ekonomi dia tuh tercukupi dan kaya. Sedangkan untuk cowok kedua sendiri dia tuh bersih mulus gitu Pak, tapi dalam hal ekonomi dia sendiri itu miskin gitu Pak, sebagai cowok miskin atau cowok yang kekurangan dana gitu Pak. Apakah dalam kedua konsep ini itu bisa disebut kesetaraan Pak? Masalahnya di mana? Masalahnya untuk dia, jadi kamu kan menyebutkan dua cowok. Jadi yang membeda untuk menjadi sebuah, untuk saya mengatakan bahwa setara atau tidaknya, misalnya si Tasya didekati dua cowok, cowok yang satu jelek tapi kaya, cowok yang dua cowok yang dua cakep tapi miskin. Suaranya delay Pak. Putus. Kamu mau kemana nih? Saya sedang mencoba membaca pikiranmu. Maksudnya oke. Jadi masih putus-putus suara saya? Iya Pak, masih terputus-putus. Oke, silakan. Maksud saya tujuan akhirnya itu nanti. Kalau saya matikan video saya, putus-putus nggak suara saya? Itu nanti. Kalau saya matikan video, jelas nggak? Jelas Pak. Oke, silakan. Jelas. Jadi nanti poin akhirnya itu Pak, dua laki-laki ya tersebut yang jelek tapi kaya, yang ganteng tapi miskin itu poin akhirnya itu disukai wanita juga Pak.
Jadi setaranya itu dalam hal ini ada poin yang diunggulkan gitu, Pak. Nangkap, Pak? Gimana, Andi? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa Pak, tapi putus-putus. Delay, Pak. Delay. Oke. Kalau saya matikan kameranya, apakah masih putus-putus? Tidak, sudah Pak. Bagus sudah Jelas, Pak. Pak. Oke, saya matikan kameranya sementara. Oke, saya matikan kameranya sementara. Apakah masih delay? Jelas sudah Pak. Masih, Pak. Oke. Meskipun saya masih bingung dengan pertanyaannya si Andi, apakah itu setara, kaya, jelek, cakep, miskin? Ya, kalau dihitung secara matematika ya itu 50-50 udah adil berarti. Tapi kalau misalnya kamu bertanyanya adalah cowok yang jelek tapi kaya, tidak diterima pekerjaan. Yang diterima pekerjaan adalah cowok yang cakep meskipun miskin dan bodoh. Itu menurut saya nggak setara. Itu kalau kita mengambil analogi permasalahannya dalam dunia pekerjaan misalnya, seperti itu. Oke, Andi ya. Masih putus-putus suara saya, delay? Masuk, Pak. Tadi pertanyaan juga. Intermezzo, Pak. Udah terlalu serius, Pak. Oke, nggak apa-apa. Iya. Hampir saya mau buka buku lagi nih, pakai buku teritori. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan mencoba melihat share ke kalian. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Saya sudah bagi kelompoknya. Mohon ditulis Rasmidin, bisa dengar suara saya? Rasmidin. Rismadin ya, Pak? Oh iya, Rismadin, mohon maaf. Mohon maaf. Bisa dengar suara saya jelas? Ya, saya dengar, Pak. Oke, nanti kamu tolong tulis. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa? Kelompok 1 membahas bab 5. Muhammad Haris juga mencatat ya, Muhammad Haris. Baik, Pak. Kelompok 1 membahas bab 5. Ini kelompok 2. Kelompok 2 membahas bab 1. Masuk kelompok 3. Kelompok 3 membahas bab 6.
Kelompok 4 membahas bab 11. Kalian lihat rulernya kan? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Oke, sekarang kelompok berapa? Saya lupa malah. 5, Pak. Kelompok 5 sekarang, Pak. Sekarang 5. Membahas bab 2. Kelompok 6 bab 4. Ini kelompok 7 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kelompok 7 bahas bab 7. Wah, menarik. 7 ini sana kelompok 8. Membahas bab 3. Kelompok 9 membahas bab 12. Kelompok 10 membahas bab 9. Kelompok 11 membahas bab 10 dan kelompok 12 membahas bab 8. Ini masih diputar lah, semuanya sama nih. Oke. Oke. Rule-nya adalah setiap kelompok, setiap pertemuan, mulai pertemuan 11, pertemuan 10 besok kalian mengerjakan tugas, pertemuan 11 kalian akan presentasi, dan di pertemuan 11 semua mahasiswa mengumpulkan tugas UAS. Oke. Nanti yang presentasi sesuai bab. Setiap pertemuan ada 2 pemateri atau yang mempresentasi, 2 kelompok presentasi. Sampai sini paham? Ini akan saya ambil untuk nilai UAS. Materinya nanti akan saya kasih via grup WhatsApp. Tapi sebelumnya nanti saya akan mengambil cutting-cuttingnya. Nanti saya akan membuat grup WhatsApp secara keseluruhan. Untuk matematika, untuk elektro, kimia A, kimia B, saya akan gabungkan semua grupnya. Seperti itu. Nanti di situ saya akan memberikan materinya. Seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan teman-teman? Oh ya, setiap kelompok presentasi maksimal 20 menit. Pertanyaan 10 menit, jadi 2 kelompok 1 jam. Jadi nanti mulai pertemuan 11 kita akan Zoom terus selama 6 kali pertemuan, tapi itu untuk UAS dan nggak lama-lama, hanya 1 jam saja. Saya harap kalian datang semua. Yang bertanya, yang memberi respon, itu akan mendapatkan nilai tambah, nilai efektif. Seperti itu teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan? Oh, Pak. Siapa yang tanya nih? Saya di Sinawang, Pak. Siapa yang bertanya nih? Wait. Silakan, siapa yang mau bertanya, silakan. Tugasnya, Pak,
untuk tugasnya ini Yang lain, silakan. Saya lagi mencerna, suaranya delay, mohon maaf. Mana yang bertanya? Oke, suara saya jelas nggak, Andi? Jelas Pak, jelas Pak. Lagi minum ditanyain dia. Oke. Muhammad Aksa apa nih? Nggak nyalakan kamera. Oke, nanti. Tugasnya adalah nanti mereview buku. Seperti itu. Aman? Ada pertanyaan lagi? Permisi Pak, boleh bertanya soal pembahasan tadi tentang lintas materi tadi Pak, boleh aku bertanya lagi? Nanti dulu tentang tugasnya dulu aja. Siap Pak. Oke, nanti ya. Ini tugasnya nanti soalnya buat UAS nih. Pak. Oke, ada yang bertanya lagi tentang tugasnya? Saya hanya memperjelas saja Pak. Ini berarti untuk pertemuan berikutnya dalam satu kali pertemuan dua materi Pak ya? Iya. Kemudian di masing-masing masing-masing yang mempresentasi itu 20 menit durasinya, 10 menit untuk tanya jawab, begitu Pak ya? Iya, betul. Ini kan masuk di pertemuan pertemuan ke-9. Nanti untuk minggu depan pertemuan 10 kalian adalah membuat tugasnya. Nanti mulai presentasi di pertemuan ke-11. Seperti itu. Kalau saya langsung hari ini ngasih tugas, hari Minggu besok kalian sudah presentasi, menurut saya kurang adil. Seperti itu. Aman ya? Saprianus belum? Oke, aman. Nanti, tolong cuttingnya aja lah, Andi, Haris, satu lagi, Haris, Ayah. Andi ini elektro, Septian Andi. Septian Andi. Iya Pak, benar Pak. Ya, kamu. Elektro nanti Haris ini dari A, yang B siapa? Mario Pak. Oh iya, kalian bikin grup dulu satu. Mata kuliah ISBD perkumpulan elektro, pendidikan kimia A dan B. Nanti masukkan semua teman-teman di sana dan saya tolong masukkan juga. Oke, gitu? Baik Pak. Oke, biar nanti materinya saya share di situ sekalian. Nanti dan juga Haris atau enggak Rismadin nge-share materi setiap kelompok di situ. Yang tadi udah yang udah kita saksikan sama-sama untuk pemilihan babnya. Baik. Siapa? Mas, apakah masih ada pertanyaan? Tugasnya makalahnya mereview buku, dan ketika kalian presentasi ya pakai PowerPoint gitu. Oke ya, aman ya. Kita akan melihat kesetaraan dan keberagaman di dalam kelompok kalian, karena ini dari elektro, kimia A, kimia B, saya campur jadi satu orang-orangnya, ya kan? Kenapa saya minta kalian membuat satu grup yang isinya semua mahasiswa ISBD yang saya ajar hari ini, gunanya biar kalian sesama kelompok membuat grup lagi nanti dan tahu nomor HP-nya.
biar nggak kesulitan mencari HP-nya. Oke? Baik, terima kasih. Ini Sativa Ananda. Iya, Pak. Kamu pakai background apa, Sativa? Nggak pakai background, Pak. Kamera saya hitam. Rumahmu Terus emang saya gelap? Kamera saya hitam, jadi saya pakai lampu di depan muka. Jadi cuma mukanya yang kelihatan. Nggak apa-apa, malah bagus itu ya, kayak foto-foto like itu, foto-foto bagus ya. Wah, Andi Rahman langsung tersenyum Andi Rahman, bahaya nih. Oke gitu, terima kasih teman-teman. Kalau iya. Oke, terima kasih. Perkuliahan kita selesai. Perkuliahan kita selesai ya. Tadi ada yang mau bertanya, mohon maaf. Rismadin mungkin bisa tanya di grup aja, Rismadin ya. Ya Pak. Karena saya mau ajak kuliah lagi. Oke, mohon maaf ya Rismadin ya. Soalnya jam kita sudah selesai. Biasanya kalau teman-teman ini ada yang bertanya di jam terakhir atau jam-jam injury time kayak gini, biasanya mereka udah mulai males. Oke, terima kasih. Hari ini tolong ketua-ketuanya Mario, Andi, dan Muhammad Haris membuat satu grup, kalian saling koordinasi. Tolong masukkan semua teman-teman kalian di situ dan masukkan saya. Nanti ketika kita sudah masuk di grup yang besar, nanti kita boleh meninggalkan grup-grup ISWD yang kecil. Dan kalian membuat grup per kelompok. Seperti itu? Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Tolong aman, ya, terkendali, Pak. Akhir kata saya oke, siap, mantap. Akhir kata saya tolong, meskipun kalian merasa terjajah oleh saya hari ini dan saya pun menjajah kalian, tapi nanti hasil akhirnya yang membebaskan kalian dari penjajahan ini. Oke? Kalau hasil akhirnya adalah kan mau nggak mau kalian terjajah dan dijajah lagi di semester depan. Oke? Jadilah manusia yang dijajah hari ini dan merdeka di akhir pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat Shalom. pagi, Pak. Pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, terima kasih.